Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bergabung bersama di dalam forum ini. Dan tentunya kita berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami doakan semoga kita semua juga bisa segera dapat bertatap muka dalam suasana yang penuh dengan keakraban. Saya Muhammad Amin sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu YAIN Curug pertama ingin menyampaikan tentang bagaimana pola kerja yang ada di LPM YAIN Curug ini. Kalau kita melihat dari sisi dasar hukum, LPM YAIN Curug itu adalah didasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta YAIN Curug, bahwa di dalam LPM itu bertugas untuk melakukan penilaian terhadap standar mutu yang ada di lembaga atau yang ada di YAIN Curug ini, di mana dalam tugas tersebut dia mengemban amanah yang cukup strategis. LPM dimanapun dia adalah merupakan jantungnya atau nyawanya perguruan tinggi. Kalau LPM tidak bergerak, maka lembaga itu tentu tidak akan bisa bergerak. Oleh karena itu keberadaan LPM di lembaga pendidikan, terutama di YAIN Curug pun harus tetap bisa bergerak dan eksis. Karena kalau tidak, maka lembaga ini akan tertinggal dengan perguruan tinggi yang lain. Di dalam sistem penjaminan mutu, kita mengenal ada dua, yaitu sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem penjaminan mutu internal itu di bawah koordinasi lembaga penjaminan mutu. Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal itu adalah di bawah pengawasan atau dilakukan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau disebut dengan BANPT. Nah, untuk menilai keberadaan dari perguruan tinggi termasuk program studi, maka BANPT akan melakukan suatu proses penilaian yang disebut dengan akreditasi. Dan alhamdulillah kita di YAIN Curug ini untuk saat ini perguruan tinggi institut kita itu sudah terakreditasi B. Artinya bahwa dalam pandangan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi bahwa YAIN Curug sudah memenuhi standar yang diharapkan. Nah, di bidang program studi ini juga menjadi penting dan catatan bagi kita semua bahwa peningkatan mutu akreditasi tidak bisa dilepaskan dari peran semua pihak, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa. Oleh karena itu, bagaimana meningkatkan kualitas mutu yang ada di YAIN Curug ini? Salah satunya adalah melakukan penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh LPM. Oleh karena itu, dalam mengemban ini, LPM mempunyai tugas. Yang pertama, bagaimana menyusun program dan anggaran. Jadi penyusunan anggaran dan program yang ada sesungguhnya di lembaga ini harus juga di bawah kontrol LPM. Sehingga mutu anggaran, mutu program itu betul-betul sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian di bidang mutu akademik, kita mengetahui bahwa perguruan tinggi mengemban amanah Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. LPM harus menjamin seluruh item itu, termasuk di dalamnya adalah mutu akademik. Bagaimana dosen, kualitas dosen, bagaimana mutu pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah bagaimana dosen ketika melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, LPM akan nantinya membentuk yang disebut dengan auditor, yaitu audit mutu internal. Melalui audit inilah kita bisa melihat sejauh mana pelaksanaan daripada mutu yang ada di YAIN Curug ini. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa harus dapat memahami konsep-konsep seperti ini. Misalnya kita ambil contoh dari segi rekrutmen mahasiswa.
ketika kita bicara tentang rekrutmen mahasiswa, maka kita akan berbicara tentang standar rekrutmen. Apa itu? Kita harus bicara mulai dari segi berapa sih daya dukung yang kita miliki, berapa jumlah mahasiswa yang mendaftar, kemudian berapa jumlah mahasiswa yang lulus, berapa jumlah calon-calon mahasiswa yang melakukan registrasi. Itu semuanya dalam siklus-siklus yang ada di lembaga penjaminan mutu. Semua itu harus dinilai, semua itu harus dievaluasi. Termasuk ketika misalnya saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa nantinya ketika masuk menjadi mahasiswa, maka nantinya prosesnya akan berlanjut yang disebut dengan pembimbingan akademik. Di situ nanti mahasiswa akan dibimbing oleh seorang dosen yang disebut dengan dosen penasehat akademik. Pertanyaannya, apakah mutu bimbingan itu sudah sesuai atau tidak? Maka LPM akan melakukan evaluasi. Bagaimana mengevaluasinya? Pertama, dia harus sesuai ketentuan yang sudah disepakati, yang sudah dibuat kebijakannya. Berapa jumlah dosen yang melakukan pembimbingan? Berapa rasio mahasiswa? Jadi antara dosen dan mahasiswa itu ada rasio yang harus dipenuhi. Yang kedua, jumlah bimbingan. Nanti kalau kita tanya misalnya mahasiswa, mungkin kakak-kakaknya bisa ditanya, kalian bertemu dengan dosen PA itu berapa kali dalam semester? Jangan-jangan hanya 2 kali, yaitu menjelang pendaftaran mata kuliah, kemudian di akhir. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Rasionya harus lebih dari itu. Semakin tinggi rasio pertemuan kita terhadap dosen PA, sesungguhnya nilai kita akan makin tinggi. Nah, itu harus dipahami. Kemudian misalnya di bidang pembimbingan akademik skripsi, kita memiliki standar minimal itu 8 kali. Lalu pertanyaannya, kita melebihi atau jangan-jangan kurang? Nah, ini juga bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam melakukan sistem penjaminan mutu kita mengenal istilah siklus PPEPP, yaitu apa? Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Artinya apa? Pertama, kita harus menetapkan dulu apa standar kita. Misalnya di bidang pendidikan dan pengajaran, kita menetapkan 8 standar. Oke, 8 ini kita sepakat. Lalu dilihat bagaimana pelaksanaan ke-8 standar itu. Apakah semua berjalan atau tidak? Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu kita melakukan di E-nya evaluasi. Kemarin kita sudah menerapkan sistem pembelajaran daring. Dalam sistem pembelajaran daring itu ada item-item pertanyaan sebagai bahan evaluasi bagi kita. Kita temukan bahwa pada umumnya dosen memang sudah melakukan proses pembelajaran secara daring. Tetapi persoalannya adalah bagaimana respon mahasiswa terhadap pembelajaran daring. Dari 2.119 mahasiswa yang kita jadikan responden dalam penilaian pembelajaran secara daring, ternyata mahasiswa mengalami banyak sekali keluhan-keluhan dalam proses pembelajaran daring. Mahasiswa hanya bisa WA, kemudian ketika kita melakukan video melalui Zoom meeting, mereka keberatan dengan alasan kuota, dengan alasan sinyal yang tidak terpenuhi. Ini adalah problem bagi kita. Oleh karena itu, LPM sebagai bagian tugasnya adalah melakukan evaluasi, akan mencoba kembali seperti pada tahun ini. Kita tetap akan melakukan pembelajaran daring. Apakah kemudian kondisi-kondisi yang kita hadapi selama ini akan mempengaruhi proses-proses yang ada? Lebih dari 90% mahasiswa memberikan respon bahwa sesungguhnya mereka menginginkan pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itu, tentu kita berdoa dan kita harapkan kepada kita semua, semoga musibah yang menimpa kita semua, suasana pandemi ini akan segera berlalu. Kami yakin, Anda semua yakin, kita semua kepingin sebenarnya berinteraksi secara langsung sehingga kita bisa merasakan nilai-nilai yang lebih baik. Kemudian di bidang pengendalian, LPM melakukan fungsi pengendalian. Artinya apa? Bagaimana hasil evaluasi ini bisa kemudian kita kendalikan dalam peningkatan. Yang akhirnya terakhir adalah peningkatan, meningkatkan kembali. Sebagai contoh misalnya, saat ini kita menetapkan bahwa lulusan kita itu adalah nilai IPK-nya 3,0.
Maka apakah tahun depan kita akan meningkatkan? Tentu harus ada peningkatan. Tidak hanya 3,0 tapi bisa 3,2, 3,4 atau sampai bahkan kita minimal 3,5. Sanggupkah kita melakukan itu? Ya tentu jawabannya adalah tergantung kepada kita semua. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa, apa akhir daripada kegiatan sistem penjaminan mutu? Sistem penjaminan mutu luarannya atau output yang diharapkan adalah lahirnya budaya mutu yang ada di perguruan tinggi. Apa budaya mutu itu? Melalui adalah pola pikirnya yang bermutu, pola sikapnya dan pola perilaku yang harus bermutu. Baik di kalangan dosen, di kalangan mahasiswa, termasuk di kalangan akademik yang lain atau layanan yang lain. Semuanya harus memiliki budaya mutu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa, ayo kita sama-sama membangun lembaga ini dengan budaya mutu yang baik. Saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang penuh dedikasi, orang-orang penuh integritas. Saya mengucapkan selamat bergabung kepada segenap rekan-rekan mahasiswa baru IAIN Curug tahun 2020-2021. Saya ucapkan selamat bergabung. Saya ucapkan mahasiswa hebat, Indonesia kuat, salam mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.